Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA IIBS mempersembahkan drama radio dengan judul Pergaulan Bebas yang diperankan oleh Audi sebagai narator, Wawa sebagai Rachel, Nidia sebagai Sisi, Kejora sebagai Rosa, Ribi sebagai Feby, Kinta sebagai Desi, Ayah sebagai Kepala Asrama, Aji sebagai Dava, Fahri sebagai Aldi, Jahan sebagai Rio, dan Yazid sebagai Ustadz. Terdengarlah suara berbisik dari beberapa orang yang diselingi oleh suara jangkrik di heningan malam sebuah asrama. Hei, ayo dong cepetan dandannya. Kita kan mau party nih, jangan sampai gagal. Iya sabar dong Ros, kita ini udah buru-buru, gak usah bawel deh. Ayolah, makanya cepetan dong. Ayo kita jalan, udah selesai nih. Awas ya, jangan sampai kita ketahuan sama kepala asrama. Gampang ya lah, makanya jangan pada berisik. Akhirnya mereka berhasil pergi melewati lorong asrama yang jarang dilewati, dan mereka pun melewati gerbang belakang asrama. Setelah menghabiskan waktu setengah jam di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di klub malam yang mereka tuju. Hei, ayo kita party guys. Puas-puasin deh malam ini, kapan lagi coba kita bisa kayak gini. Akhirnya mereka pun berpesta hingga pukul 4 pagi. Ngantuk banget nih gue bawaannya, mau tidur. Iya, gue juga ngantuk, mau tidur. Cabut aja yuk. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke asrama. Tiba-tiba, mereka melihat kepala asrama sedang berdiri di dekat trotoar. Kok gue kayak lihat kepala asrama ya? Ngapain ya dia di luar? Mana? Gua nggak lihat, Shell. Itu loh di sono, masa lu kagak lihat sih? Oh iya, itu kepala asrama. Cepet kita balik ke asrama, keburu kita ketahuan. Mereka akhirnya beranjak pergi dengan cepat dari sana untuk kembali ke asrama. Namun, ternyata mereka semua terlihat oleh kepala asrama. Hei, kalian habis dari mana? Woi, udah ketahuan, buruan cabut. Mereka kabur meninggalkan tempat itu, namun sang kepala asrama mengejar mereka. Rosa, Sisi, Rachel, Desi, dan Feby yang pulang ke asrama melewati taman belakang asrama. Rosa yang berlari paling belakang, tiba-tiba berhenti karena melihat sosok laki-laki yang sedang duduk sendirian di taman. Setelah itu, Rosa kembali berlari ke dalam asrama. Keesokan harinya di kelas asrama putri, anak-anak sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Namun tiba-tiba kepala asrama datang ke kelas mereka. Selamat pagi semua. Maaf saya mengganggu. Saya di sini hanya ingin memanggil Rosa dan teman-temannya untuk datang ke kantor setelah jam pelajaran nanti. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak. Tempat yang berbeda, terlihat 3 anak laki-laki yang sedang duduk di taman asrama putra, yaitu Dava, Rio, dan Aldi. Nanti malam kita clubbing yuk di kota. Ah, gila loh. Cari mati aja sama si kepala asrama kita yang killer itu. Nanti kita ketahuan. Ya jangan sampai ketahuan lah. Kita lewat hutan belakang kampus aja biar gak ketahuan. Sekali-sekali apa kita keluar asrama cari suasana baru. Gimana? Gimana, Dav? Apanya yang gimana? Gue gak mau ikut ah. Ya udah kalau si Dapa kagak mau ikut, kita berdua aja, biarin aja si Dapa tuh sama si Demit di asrama. Oke, gue ikut. Tapi gue gak ikut masuk ke klub ya. Gue cuma mau lihat pemandangan kota doang. Ya udah, kalau gitu kita ke klub nanti malam ya. Di asrama putri, Rosa, Sisi, Desi, Rachel, dan Feby sedang berada di ruang kepala asrama. Kalian tahu tidak? Kalian dipanggil ke sini karena apa? Tahu, Pak. Kalian tahu perbuatan kalian itu sudah melanggar peraturan di asrama ini. Kalian bisa saja saya kenakan hukuman. Saya bisa panggil orang tua kalian ke sini. Atau kalian saya suruh membersihkan seluruh lorong dan kamar mandi umum setiap lantai asrama. Kalian mau pilih yang mana? Ya Pak, jangan panggil orang tua kita dong. Iya pak, bersihin lorong sama kamar mandi asrama aja pak, daripada harus panggil orang tua. Baik, kalau itu akan bikin jerak kalian. Kalian saya hukum membersihkan lorong dan kamar mandi asrama setiap selesai jam sekolah sampai sore. Setelah itu, kalian boleh kembali ke kamar kalian masing-masing. Baik, Pak. Terima kasih.
Akhirnya mereka keluar dari ruangan kepala asrama. Namun mereka masih belum jera dan membuat rencana lagi untuk pergi ke klub malam tersebut. Nanti malam kita clubbing lagi kan? Gila kali ya lo. Kita udah ketahuan dan dihukum kayak gini. Lu masih mau pergi lagi ke nanti malam? Gue gak mau ikut. Ya ampun Des, baru dihukum kayak gitu. Gue yakin kali ini gak bakalan ketahuan lagi deh. Gak mau gue gak mau ikut. Mendingan gue di asrama aja sendirian daripada kena lagi. Gua sih ayo-ayo aja. Ngapain juga di asrama, sepi banget. Lu ikut gak, Sel? Gua ikut deh daripada sungguh kena hukuman. Yaudah ntar malam kita jalan lagi. Malam harinya, mereka pergi ke kota untuk pergi clubbing lagi. Tanpa Desi yang tidak mau ikut. Mereka di sana bertemu dengan Aldi dan Rio. Woi, kalian murid asrama putri ya? Iya, kok lo tahu? Lo dari asrama putra ya? Iya, gue dari asrama putra. Lo sering kesini? Sering banget gue sama temen-temen gue buat kesini. Oh, kalau gue baru pertama kali kesini. Abis gue bosen kalau harus di asrama terus. Iya sama, gue juga. Kenalin, ini teman-teman gue, Rachel sama Sisi. Oh iya, kenalin juga temen gue Aldi. Kita bareng-bareng aja ya di sini, oke? Oke. Tiba-tiba, Sisi melihat kepala asrama masuk ke dalam klub. Mampus, itu orang datang lagi. Ayo cabut. Hah? Siapa? Iya Boy, bener. Kayaknya kepala asrama tahu dah kalau kita lagi cabut. Pasti dia juga kenal sama muka lu pada. Akhirnya, mereka pergi meninggalkan klub. Rosa ditinggalkan mereka di klub karena Rosa sedang berada di kamar mandi saat itu. Sesampainya mereka di belakang asrama, mereka baru menyadari jika Rosa mereka tinggalkan. Rosa kemana deh? Bukannya dia masih di klub ya tadi? Kalau misalkan dia ketahuan, bisa mati nih kita. Wah, si Dava juga teman kita masih ada di sana. Dia nggak ikut masuk sama kita sih. Tapi bisa jadi ketemu sama kepala asrama kalian. Ya udahlah, jangan pikirin itu dulu. Kita samatin diri kita aja dulu biar gak ketahuan. Rosa yang baru keluar dari kamar mandi langsung melihat kepala asrama sedang berada di depan pintu masuk klub. Lalu, tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan Rosa dari belakang dan keluar dari pintu belakang. Sampai di luar klub, Rosa baru menyadari siapa yang menariknya. Ia adalah Dava, orang yang ia lihat di taman pada malam saat dia kabur dari kepala asrama. Lu? Kok lu ada di sini sih? Temen-temen gue masih ada di dalam. Gawat nih kalau misalnya kita ketahuan sama kepala asrama. Dia ke arah sini. Tiba-tiba, Dava menarik tangan Rosa lagi dan akhirnya mereka pergi. Sesampainya mereka di dalam hutan, Rosa pun melepaskan tangannya dari Dava. Apaan sih lo? Kita mau kemana? Lo mau macem-macem ya sama gua? Jangan kegiatan dulu deh. Gue aja gak suka sama lo. Gue cuma mau nolong lo doang. Dan jalan yang paling aman, yang satu-satunya cuma lewat hutan ini. Gua gak percaya. Lagian kita udah ninggalin teman-teman gua di sana. Ya udah, lo gue tinggal di sini aja kalau gitu. Tunggu dulu, jangan tinggalin gua dong. Ya ampun, baju gua. Apa? Robek baju lo. Hebat sih jadi cewek. Apaan sih maksud lu? Gak suka banget kayaknya. Gua mau balik, gue ikut lu aja deh. Dasar orang nyebelin. Ya udah, ayo. Gue ditinggalin gitu aja, rese lu. Sampai mereka keluar dari hutan dan menemui persimpangan, akhirnya mereka berpisah ke asrama masing-masing. Udah sana masuk. Makasih ya, nama lu siapa? Dava. Belagu banget sih jadi orang. Akhirnya, Rosa sampai di kamarnya, dan ia sudah ditunggu oleh teman-temannya yang terlebih dulu sampai di asrama. Ros, lo kemana aja dah lama banget kita tungguin. Loh, kalian kenapa bisa ada di sini? Harusnya tuh gua yang nanya sama kalian. Kenapa kalian bisa ninggalin gua? Hampir aja gua ketahuan sama kepala asrama. Untung ada yang nolongin gua semalam. Siapa, Ros?
Hah? Kepo banget sih. Udah, gue mau tidur ya. Keesokan harinya, saat Rosa, Sisi, Desi, Rachel, dan Feby sedang membersihkan lorong sekolah. Gimana semalam? Hampir ketahuan lagi. Hampir aja ketahuan, Des. Tapi untung aja nggak ketahuan. Karena kita udah pergi duluan dan ditolongin sama 2 anak cowok yang ganteng dari asrama cowok yang kebetulan juga lagi ke klub. Hah? Cowok ganteng? Bagus lah. Apa jangan bilang lo naksir sama dia ya? Naksir sih dikit. Kita perlu kain pel nih. Ros, tolong ambilin ya di gudang belakang deket taman, biar gue yang beresin di sini. Oke, bentar, gue ambil dulu ya. Saat Rosa ingin mengambil kain pel di gudang, Rosa melihat Dava sedang duduk di taman. Lalu Rosa menghampiri Dava. Hei, siapa nama lu? Dava. Kenapa? Banget sih lu, gue cuma mau bilang makasih buat semalam udah nolongin gue kok. Pokoknya semalam udah bilang makasih ya. Emang udah, tapi nggak ada salahnya kan kalau misalnya gue bilang makasih lagi sama lu. Kok lu ada taman ini sih? Ini kan tamannya asrama putri, gak takut ketahuan apa lu? Enggak lah, Semalam lu juga datang ke klub ya? kok gue cuma lagi nyari temen gue yang pergi ke klub. Tapi gue gak ketemu sama mereka. Gua kira lu ke klub juga. Gue gak mau ke klub, gue gak mau dihukum. Apalagi sampai bersihin lorong dan kamar mandi asrama. Ini gua ya? Bisa aja lu. Rosa! Balik duluan ya, udah dipanggil sama teman-teman gua. Bye. Rosa pun kembali ke lorong asrama bersama teman-temannya. Sorry ya, lama. Ngapain sih lo? Lama banget deh. Udah sih, kita kerja lagi aja biar cepat selesai. Malam harinya, di kamar asrama putri, Rosa, Sisi, Desi, Rachel, Feby sedang ngobrol-ngobrol. Gila, tahu gak sih lu? Gaun gua robek gara-gara semalam kena ranting pohon. Kesel banget. Lagian sih lo jalannya nggak hati-hati. Makanya tuh, gara-gara si cowoknya nyebelin itu, mana gua dibilang cewek ribet lagi. Kesel gak sih? Emang bener sih kalau misalkan lo itu ribet, Ros. Sialan lu, Hel. Rosa melihat keluar jendela dari dalam kamar ke arah taman dan tidak melihat Dava. Kok Dava gak ada ya? Tumben dia gak ada di taman. Keesokan harinya saat makan siang, Kita pergi yuk nanti malam. Mau ke klub lagi? Duh, kayaknya gue gak ikut deh. Gue gak mau ikut teman-temannya. Lagian lu pada gak ada kapok-kapoknya sih buat pergi ke sana. Kemarin udah hampir ketahuan juga kan. Emang gak ada jalannya ya lu pada. Ya udah, kalau gitu gua sendirian aja ke sana. Wah, nekat juga nih anak. malam harinya Rosa nekat pergi ke klub tanpa teman-temannya. Tiba-tiba, terdengar suara sirin dari luar klub dan banyak orang berlarian menghindari polisi yang menghampiri klub malam itu. Rosa juga berlari menghindari para polisi. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendekap mulut Rosa dan menariknya. Bang, tolong lepasin gua, jangan tangan gua. Apaan sih lo? Diem dong, nanti ketahuan. Loh, kok lu ada di sini sih? Lu ngapain di sini? Udah jangan banyak nanya dong. Kita harus ngumpet dulu nih. Polisi pasti lagi nyariin kita. Ikut gue. Dava membawa Rosa ke sebuah rumah yang tidak berpenghuni untuk bersembunyi. Masuk. Gila lu, kita masuk ke rumahan serem ini. Ini gua gak mau. Kalau lo mau ketangkep polisi ya udah. Gue sih gak mau. Ya udah deh, gua masuk. Ih, serem banget dalamnya, gua takut. Udah sih lo gak sendiri ini kok. Lu ngapain ada di sana tadi? Lu ngikutin gua ya? Ngapain gue ngikutin lo? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Ya lagian sih, gua hampir ketahuan kepala asrama, lu nolongin gua. Dan sekarang lu juga kayak gitu. Ya itu artinya lo harus berterima kasih sama gue dong. Ya, gua terima kasih. Terima kasih banget sama lu. Terus sampai kapan kita di sini? Sampai polisi itu gak ngejar-ngejar kita lagi lah. Lo mau ketangkep polisi? Enggak lah, gua gak mau masuk penjara. Ya udah, duduk tenang aja di sini. Ya deh, ya.
Akhirnya, mereka berdua berada di dalam rumah kosong itu, dan mereka tertidur di dalam rumah itu sampai pagi hari. Udah pagi. Gila, gue tidur di sini. Gimana cara kita pulangnya? Udah sih jangan berisik. Pagi-pagi udah berisik aja sih lu. Gue takut ketahuan sama kepala asrama. Ya udah kita balik sekarang. Mereka pun pulang ke asrama. Rosa, kemana aja lu? Gak kemana-mana kok. Tidur di mana lo semalam? Di rumah kosong deket klub. Hah? Serius lo, Ros? Serius lah, masa gue bohong? Kok lu bisa sih tidur di sana? Panjang deh ceritanya. Oh iya, kita udah mau libur semester ya besok. Iya, besok kita udah libur. Kalian pulang ke rumah kalian kan? Iyalah, gue pulang. Gue udah kangen banget sama orang tua. Di malam harinya, mereka ngobrol dengan satu sama lain. Pasti gue bakalan kangen banget sama asrama. Sejak kapan lo, Ros, kangen sama asrama? Iya, sejak kapan lo tiba-tiba bisa kangen asrama? Gue tahu dia kangen sama siapa. Yang pasti bukan asrama ini, tapi cowok yang udah nolongin lo waktu di klub. Ya kan, Ros? Tahu banget sih lo, Hel. Tapi bener kan, Ros? Mereka pun selesai berkemas baju dan pergi tidur. Ketika Rosa dan teman-temannya berkemas untuk pulang, terdengarlah suara pengumuman dari kepala asrama untuk berkumpul di aula. Ya elah, ada apaan sih sampai ngadain pengumuman segala? Tahu tuh, bapak lu. Udah, ayo kita beres-beres terus pulang. Pasti orang tua gue udah nungguin gue di rumah. Cepetan biar cepet pulang elah. Sabar kenapa sih? Masih lama ini, gue mandi aja belum. Ya udah cepetan lo mandi. Sisi, bawel banget sih lo. Ya udah sih biarin aja gue bawel. Setelah mereka selesai berkemas untuk persiapan pulang, mereka pun bergegas untuk pergi ke aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak hanya ingin menyampaikan beberapa pesan saja kepada kalian sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Kemarin Bapak mendengar informasi dari kepala asrama mengenai sikap beberapa murid yang telah melanggar peraturan asrama. Bapak ingin mengatas kejujuran kalian terlebih dahulu. Bagi yang merasa, silakan untuk maju ke depan. Setelah Rosa dan kawan-kawan mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz, mereka merasa tersindir sehingga mereka saling melirik satu sama lain. Lalu, mereka pun maju ke depan bersama-sama. Oh, jadi selama ini kalian yang suka keluar malam diam-diam. Sebelumnya terima kasih sudah mau jujur dan berani untuk maju ke depan. Karena kalian sudah berani untuk jujur, Bapak tidak akan memarahi dan menghukum kalian lagi. Bapak hanya akan memberikan beberapa nasihat saja. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kalian saja, tetapi berlaku untuk semuanya juga. Iya, Pak. Bapak hanya ingin mengingatkan perilaku yang kalian lakukan ini tidak baik. Apalagi kalian ini perempuan yang tidak pantas melakukan hal seperti itu. Seharusnya kalian lebih bisa menjaga diri dan perilaku kalian. Bapak harap kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Iya, Pak. Dan untuk kalian yang sudah maju ke depan, jika pihak asrama masih menemukan kalian keluar asrama malam-malam, kita tidak akan segan untuk memberitahu orang tua kalian. Ya Pak, maafkan kami semua ya udah melanggar peraturan asrama. Dan kami janji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Iya Pak, kami janji untuk gak ngulangin kesalahan tersebut lagi. Gue keluar dulu ya. Mau kemana sih lo? Ketemu cowok itu lagi ya? Rese banget sih lo, Des. Rosa pergi ke taman belakang dan tidak menemukan Dava berada di sana. Mana ya si Dava? Mungkin udah pulang kali ya. Saat Rosa ingin kembali ke kamar, tiba-tiba Dava memanggil. Kenapa lu kesini? Nyariin gue? Kangen lu sama gue? Gear banget sih lu. Gue kesini cuma mau pamitan. Bener nih, pengen pamitan doang. Gak ada yang lain yang pengen diomongin. Iyalah, gear banget lu jadi cowok.
Iya, gue bercanda. Selalu Dav, tapi thank you ya buat semuanya. Iya, sama-sama. Thanks juga ya, udah repot-repot cariin gue di sini. Udah, gue mau balik ke asrama ya. Dadah, jangan kangen sama gue. Iya, gak akan kangen juga sama cewek liut kayak lo. Alah, sialan lu Dava. Dan akhirnya Rosa kembali ke teman-temannya dan pulang ke rumah masing-masing. Sekian persembahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipetik pelajaran dalam drama yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.